Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa selalu kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kita pada hari ini masih diberikan banyak sekali nikmat, rahmat, keberkahan, dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Ya, beberapanya nikmat iman, nikmat sehat, nikmat rezeki, panjang usia, serta kita dapat mampu melakukan aktivitas seperti biasa. Alhamdulillah. Salawat teriring salam juga selalu kita sampaikan, kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita semua, dan semua nonton videonya. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam pada akhir zaman nantinya. Amin ya robbal alamin. Dan salam sejahtera untuk teman-teman sekalian semuanya. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas dan melanjutkan perkuliahan online kita dengan tema mata kuliah hari ini, yaitu Public Relation atau PR. Nanti akan kita ceritakan panjang lebar, ada sejarah landasan mata kuliah ini, dan juga ada pengertian, fungsi, tujuan, terus syarat-syarat menjadi PR, terus apa sih yang dikerjakan oleh public relation, ya, terus siapa yang dimaksud public relation, terus nanti akan kita bahas mengenai tentang citra, tentang pengorganisasian, ya, manajemen dan sebagainya, karena akan berkaitan hubungannya, ya, antara PR, komunikasi, dan manajemen. Karena PR ini sebagai alat yang digunakan dalam memanage perusahaan atau organisasi untuk supaya sampai kepada tujuan. Nah, jadi akan kita simak beberapa hal yang nanti banyak sekali. Simak terus videonya dan saksikan terus, ya. Oke. Baik, kita masuk sekarang kepada pengertian, ya, atau definisi daripada public relation atau PR. Jadi public relation ini adalah sebagai jembatan, ya, atau alat atau upaya interaksi yang dilakukan oleh organisasi ataupun perusahaan membangun interaksi terhadap masyarakat atau publik guna mendapatkan suatu dampak yang positif terhadap kedua belah pihak, yang dalam hal ini diharapkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi tersebut mempunyai dampak terhadap komunikasi tersebut adalah dampak citra, kepercayaan, ya, terus opini yang positif terhadap perusahaan dan organisasi atau organisasi tersebut. Nah, itu secara gambaran, ya. Jadi suatu upaya yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan guna mendapatkan citra atau feedback yang baik terhadap perusahaan tersebut yang dinilai oleh publik atau masyarakat. Nah, jadi juga dikatakan secara pengertian bahwa public relation ini adalah menjalankan fungsi manajemen, yang dalam hal ini untuk mempertahankan hubungan baik. Jadi tidak hanya menanamkan cita-cita atau opini baik saja terhadap organisasi, terhadap masyarakat, perusahaan, tetapi juga diharapkan public relation ini juga mampu menjaga hubungan yang baik dan bermanfaat bagi organisasi dan juga publik. Jadi kaitannya terhadap hubungan interaksi atau penjembatan hubungan antara perusahaan atau organisasi terhadap publik atau masyarakat. Fungsi public relation ini adalah kegiatan yang terus berkesinambungan, terus dilakukan, ya, dalam upaya terus menjalin hubungan kerjasama, komunikasi terhadap publik, dan nantinya akan berkaitan dengan dampak terhadap evaluasi, ya, opini publik terhadap citra atau organisasi atau perusahaan atau lembaga tersebut, ya. Dalam rangka juga fungsinya untuk mencapai kerjasama yang lebih produktif.
Jadi tidak hanya saja untuk dampaknya kepada perusahaan, tetapi juga terhadap penghubung atau merealisasikan kerjasama yang lebih produktif antara masyarakat atau publik dengan organisasi ini untuk memenuhi kepentingan bersama yang lebih efisien dengan kegiatan program-program kerja atau program kerjasama. Pendapat ahli atau pendapat pakar terhadap public relation ternyata banyak ya yang mengartikan, dan ternyata banyak berbeda-beda juga walaupun ada kaitannya. Ada yang mengatakan bahwa public relation itu untuk menciptakan opini. Ada juga yang menyatakan bahwa public relation itu adalah suatu profesi ya untuk mengurusi hubungan antara perusahaan dan publik. Terus juga dikatakan, ada juga yang mengatakan bahwa public relation itu bagian daripada fungsi manajemen. Fungsi manajemen khususnya terbentuknya saling pengertian dalam komunikasi, pemahaman, penerimaan, dan kerjasama yang dilakukan antara publik dan organisasi tersebut. Public relation ini juga termasuk bagian yang penting ya, dalam sebuah pembelajaran atau status dalam mata kuliah ya, karena mata kuliah public relation ini adalah turunan daripada ilmu komunikasi yang dalam hal ini berperan lebih spesifik lagi terhadap bagaimana hubungan komunikasi yang baik yang harus terjalin dari perusahaan atau organisasi terhadap publik. Jadi banyak sekali nanti yang akan kita bahas, dan tentunya mata kuliah ini menjadi mata kuliah yang penting khususnya bagi teman-teman yang komunikasi ya, karena perannya yaitu membangun citra yang baik terhadap publik ya, terhadap perusahaannya. Jadi ini juga peranan para manajer ya, para pimpinan, dan juga khususnya juga dalam hal ini saya secara pribadi menaungi legal ya di kampus. Jadi harus menjaga citra yang baik, hubungan yang baik. Jadi hubungan public relation ini ternyata bagi seluruh lini atau profesi akan erat ya, akan penting sekali, karena seluruh lini pada dasarnya harus bertanggung jawab menjaga citra, menjaga hubungan baik, menjaga penilaian yang baik terhadap pihak lainnya di luar daripada organisasi atau dikatakan publik ya. Pihak kerjasamanya, koleganya, atau dari masyarakat pada umumnya. Jadi itu pentingnya ya, atau dampak positif terhadap pembelajaran PR, public relation dalam sebuah perusahaan, sebuah organisasi, maka dapat kita bayangkan akan terjadi penghambatan di dalam mengenal ya terhadap perusahaan atau organisasi tersebut, karena tidak mempunyai kekuatan atau magnet ya, terhadap perusahaan atau organisasi tersebut ya. Organisasi tersebut bisa saja tidak dikenal ya, bahkan tidak tersosialisasikan perusahaan tersebut dalam mengerjakan dalam hal apa dan apa kaitannya dengan masyarakat dan sebagainya, sehingga tidak mempunyai hubungan yang sangat erat ya antara perusahaan dan pada masyarakat atau publik. Nah, sehingga kegiatan keberlangsungan daripada organisasi ini pun dalam mengembangkan organisasinya atau mempertahankan tentu juga akan tersendat-sendat, karena masyarakat tidak mengenal dalam ya terhadap organisasi tersebut. Nah, sehingga akan secara lambat laun dengan berjalannya waktu tentu akan menjadi suatu dampak yang negatif bagi sebuah perusahaan atau organisasi.
Secara sederhananya bahasanya, kalau tanpa ada PR, sebuah organisasi, sebuah perusahaan tidak akan dapat dikenal dengan baik oleh masyarakat atau oleh publik. Dengan tidak dikenal tersebut, maka tidak ada penghubung. Kalau kita tidak kenal, tidak berteman sama seseorang, apa yang terjadi? Maka tidak ada hubungan yang terjalin di sana. Nah, kalau kita kenal, kita tahu, dan kita berteguran begitu ya, secara analoginya, maka apa yang terjadi? Tercipta interaksi, tercipta hubungan, ya. tercipta suatu obrolan, komunikasi, dan ada kegiatan bersama yang dijalankan. Nah, itu kalau kita saling kenal, saling berhubungan, saling berkomunikasi. Nah, inilah yang diharapkan nantinya dari public relation untuk mengembangkan itu, ya. Kerjasama, ya, membangun. Bagaimana kita bisa tahu citra seseorang kalau kita tidak tahu namanya siapa, apa kerjanya, dan sebagainya? Bagaimana kita bisa menilai? Maka diri seseorang ini harus mencoba memperkenalkan dirinya terhadap masyarakat, sehingga ada penilaian yang dapat dilakukan dari masyarakat atau publik. Nah, itu gambaran sederhananya, ya. Kita bayangkan kalau tidak ada PR, pasti akan tersendat-sendat kegiatan daripada organisasi atau perusahaan, dan bahkan akan mengalami kerugian dan bahkan mengalami kegagalan, ya, karena kurang eksistensi. Dengan adanya PR menjadi penghubung, ya, menjadi penjembatan komunikasi yang terjalin, sehingga ada keaktifan, ada hubungan, ya, yang dibangun terhadap masyarakat, sehingga ini perusahaan pun dan organisasi tersebut akan terus eksis dan akan terus berhubungan dengan masyarakat lainnya, dan akan pasti mendapatkan feedback yang baik kalau pengorganisasiannya secara baik terhadap penilaian terhadap masyarakat. Objek daripada public relation. Apa sih objek daripada public relation? Objek public relation sama dengan citra. Jadi apa target daripada kegiatan public relation ini? Targetnya untuk mendapatkan hubungan yang dibangun, kerjasama yang dibangun, aktivitas yang dibangun. Tentu yang diharapkan agar terciptanya pandangan yang baik terhadap perusahaan, pandangan yang baik terhadap organisasi. Oh, ternyata bagus ya organisasinya, bagus ya perusahaannya. Itu target yang utama, ya, atau sasaran daripada kegiatan public relation, agar terciptanya citra atau opini yang baik terhadap perusahaan atau terhadap organisasi. Inilah yang menjadi objeknya, sehingga kerjasama yang dibangun pun harus berunjuk kepada feedback apa yang menguntungkan citra perusahaan. Jadi kerjasama yang dibangun juga demikian. Dan tentunya juga public relation ini juga tidak hanya kepada menguntungkan perusahaan saja, tetapi juga citra daripada publik, ya. Jadi akan terbangun saling terhubung satu sama lain, seperti seseorang yang saling berteman, yang saling bekerja sama dalam suatu aktivitas atau suatu tujuan. Tentu sama-sama mempunyai penilaian sendiri dari masing-masingnya, dan akan mempunyai dampak citra masing-masing dari setiap pribadinya. Nah, inilah yang mengenai subjek daripada public relation. Tentu subjek atau penyelenggara atau pelaku daripada public relation adalah si organisasi tersebut secara mandiri, secara individual, atau secara internal, ya. Dan juga subjeknya terhadap eksternal, ya, pihak-pihak lain yang menjadi bagian stakeholder atau kerjasama atau publik, ya, dalam hal ini. Di luar daripada internal tersebut, maka dikatakan semuanya adalah subjek daripada PR, ya, karena menjadi pelaku penyelenggara dalam upaya membangun komunikasi.
apa yang menjadi suatu kegiatan daripada PR ya, maka hal tersebut dinamakan dengan kerjasama ya, atau kepentingan bersamanya apa ya, kerjasamanya pasti terhadap kepentingan kedua belah pihak, dan kepentingan yang dimaksud diselenggarakan dalam bentuk kerjasama ya. Sebagai contoh, misal si perusahaan sebagai pihak penjual, si pihak kedua atau kolega adalah pihak pembeli, maka apa yang harus dikerjasamakan antara pihak ini ya, sehingga terjadi hubungan interaksi kegiatan kerjasama. Kemudian ya, public relation itu adalah suatu rangkuman keseluruhan komunikasi yang harus dibangun ya secara terencana, baik itu ke dalam maupun keluar antara suatu organisasi dengan semua halayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan secara spesifik ya, apa yang ingin dibangun secara tujuannya. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka komunikasi yang dibangun haruslah secara terorganisir ya, atau secara disengaja, secara direncanakan, atau dikatakan dalam istilahnya deliberate ya. Ada perencanaan yang secara sengaja ya. Terus karena direncanakan, maka timbul planning apa yang harus dilakukan ya, diorganisir secara rapi ya. Sehingga terbentuk dari kesengajaan tersebut ada niatan, ada perencanaan, dan juga dibangun ya secara utuh dengan performance ya, penampilan yang baik ya, sehingga tercipta public interest ya. Atau dalam hal ini apa sih alasan yang mendasar dari suatu kegiatan PR ya, adalah untuk menumbuhi ya, untuk memenuhi kepentingan publik, tidak semata-mata untuk membantu organisasi meningkatkan keuntungan. Jadi public interest, kita memberikan bantuan ya, memberikan suatu solusi terhadap masyarakat, bahwa apa yang mereka butuhkan ada kepada kita. Nah, jadi kita menampilkan hal tersebut ya. Dalam kata lain juga adalah kegiatan yang harus pertukaran juga komunikasinya, sehingga terciptalah suatu pengambilan keputusan atau proses dalam pengambilan keputusan. Jadi ada keinginan dari pihak yang membutuhkan tadi, ingin membutuhkan apa, kita hadir di sana sebagai seseorang atau sekelompok yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Nah, terjadi hubungan komunikasi apa yang dibutuhkan atau permintaan, kita berupaya mengambil kebijakan agar dapat memenuhi kepentingan atau memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, maka dalam hal inilah rangkaian secara gambaran ya mengenai tentang ritme atau mekanisme dalam kegiatan-kegiatan di dalam PR. Public relation dari pengamatan yang dilakukan oleh AFF ya, American Advertising Federation, menyatakan bahwa ada beberapa hal yang disurvei sewaktu itu yang dilakukan oleh Amerika terkait apa sih yang menjadi letak-letak keberhasilan, titik-titik keberhasilan di dalam suatu kegiatan bisnis. Nah, maka public relation ternyata menduduki peringkat ketiga dalam survei yang dilakukan tersebut. Disebar survei kepada 1.800 perusahaan ya, atau eksekutif bisnis, ternyata menyatakan bahwa yang pertama yang menjadi titik keberhasilan itu adalah kegiatan pengembangan produk. Pengembangan produk itu menjadi titik dalam keberhasilan dalam suatu bisnis atau pengorganisasian ya. Jadi pengembangan produk. Yang kedua adalah perencanaan strategis. Rencananya seperti apa. Terus yang ketiga adalah public relation. Keempat adalah periklanan. Yang kelima adalah penelitian dan pengembangan atau dikatakan lead bank.
Selanjutnya adalah strategi keuangan, dan selanjutnya hukum. Maka dalam hal ini ternyata public relation mendapatkan perhatian yang juga penting, ya, menduduki peringkat ketiga dalam letak keberhasilan dalam suatu organisasi bisnis, ya. Dalam konteks bisnis ternyata juga dinyatakan public relation mempunyai kedudukan yang sangat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang harus dibutuhi oleh para pelaku atau pelaksana daripada public relation, karena ternyata tidak mudah mengembangkan citra image daripada perusahaan terhadap publik. Ternyata dibutuhkan kemampuan-kemampuan syarat dasar agar dapat menjadi PR. Yang pertama adalah dapat berkemampuan komunikasi yang baik, karena seorang PR harus mampu berkomunikasi secara baik, yang nantinya akan diwawancarai, bahkan dia akan mewawancarai, mengumpulkan data-data, ya, fakta, dan juga membuat atau menjadi sumber berita, ya. Dalam hal ini tentu harus dapat berkomunikasi secara baik, lugas, dan terpercaya. Dan juga tidak hanya secara lisan, komunikasi lisan saja, ternyata juga komunikasi secara tertulis, ya, membuat naskah pidato, membuat laporan, ya, membuat hal lainnya, ya, brosur, ya, selebaran dalam bentuk komunikasi secara tertulis. Dan juga yang kedua adalah kemampuan dalam manajerial atau kemampuan kepemimpinan juga harus dimiliki oleh seorang PR, karena dalam menghadapi suatu krisis, suatu konsep, strategi juga diperlukan kemampuan dalam hal mengelola hal tersebut, ya, sehingga menyusun rencana kegiatan dan melaksanakannya. Yang ketiga yaitu kemampuan bergaul dan membina relasi. Nah, dengan baiknya komunikasi kita tadi, dengan cara mengkonsep, dan kita juga harus dapat melakukan menjaga, ya, hubungan baik atau bergaul secara baik, membina relasi. Dalam artian harus mampu kita berhubungan dengan baik atau bekerja sama dengan baik dalam berbagai banyak tipe masyarakat atau tipe orang, ya, dan mampu menjaga komunikasi yang baik sehingga orang yang berbeda pun akan bisa satu persepsi sama kita, ya, atau beda tingkatan pun bisa merasa nyaman dan merasa dekat, ya. Itu juga kemampuan itu kita harus penuhi menjadi pribadi yang dapat diterima oleh banyak masyarakat. Yang keempat adalah personality yang integrity, mempunyai kepribadian yang jujur, ya, kepribadian yang baik, sopan santun, dan sebagainya. Karena seorang PR juga harus mempunyai kredibilitas yang tinggi, yakni dapat diandalkan dan dapat dipercaya oleh orang lain, ya. Apa yang disampaikannya benar, tepat, dan tidak mengada-ngada dan sebagainya, sehingga apa yang kita bangun komunikasinya dapat dipercaya, sehingga itu mempunyai dampak yang positif terhadap organisasi dan perusahaan. Yang kelima, tentu dengan banyaknya ide dan kreatif, ya, memiliki imajinasi yang sangat tinggi. Dalam hal ini juga mempunyai wawasan yang sangat luas, mengetahui benang merah terhadap permasalahan yang serumit apapun. Jadi mempunyai gagasan-gagasan konsep dalam pemecahan masalah. Jadi 5 hal tersebut yang harus disyaratkan menjadi dasar agar dapat mampu menjadi PR. Supaya citra perusahaan tadi, maka apa-apa saja yang harus dilakukan atau metode yang harus dilakukan oleh seorang PR dalam mengemban tugas, ya. Tadi kalau sudah kita bercerita terhadap apa-apa saja syarat menjadi PR, dan sekarang sudah dapat orangnya apa yang harus dilakukannya. Yang pertama harus melakukan penelitian atau mendengarkan dari mengetahui daripada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Terus memperoleh data-data secara benar, ya, secara fakta di lapangan mengenai citra perusahaan, persepsi, pandangan, dan opini secara jujur dan akurat, ya, serta kita mencari tahu terhadap sasaran-sasaran daripada kegiatan produk kita, ya, atau pelayanan kita atau program kerja kita. Nah, sehingga
penelitian ini menjadi suatu sumber dalam menentukan kebijakan atau menentukan konsep atau strategi. Jadi itu yang harus dikembangkan, mengumpulkan data-data atau survei atau melakukan penelitian ya, secara lapangan. Kita masuk kepada tujuan secara universal public relation. Memang dikatakan tujuan secara utamanya yaitu mendapatkan citra yang positif, ya, image yang baik, pandangan yang baik terhadap masyarakat. Tetapi juga tujuan lainnya berupa ya, pertama agar kita dapat memahami kebutuhan, keinginan daripada publik atau masyarakat ya. Apa yang kita tawarkan dapat menjadi penyelesaian masalah dalam kebutuhan masyarakat atau bisa menjadi solusi, atau kita dapat mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan apa yang mungkin saja belum diterima dari masyarakat terhadap apa yang kita tawarkan. Nah, jadi kita dalam hal ini dapat mengkaji terhadap produk jasa yang kita tawarkan kepada publik. Nah, itu tujuan yang pertama. Jadi kita bisa mendapatkan informasi dan aktivitas serta reputasi perilaku daripada masyarakat dan perusahaan. Yang kedua, itu menciptakan adanya kepercayaan publik terhadap perusahaan. Sama seperti citra tadi, tetapi ini lebih kepada kepercayaan. Jadi apa yang kita kerjasamakan dapat dipercayai, apa yang kita keluarkan produk akan diterima dan sebagainya. Jadi itu tujuan public relation. Terus yang ketiga, untuk menciptakan public support ya, atau dalam hal ini dalam bentuk ada keinginan masyarakat dalam hal mensupport, mendoakan. Jadi juga untuk memberlangsungkan public relation tentunya juga ada prinsip-prinsip dasar yang harus dilakukan oleh public relation. Yang pertama, tampil dengan jujur, keterbukaan, sampaikan kebenaran kepada publik terhadap apa-apa yang mungkin kita produksi atau kita kembangkan. Yang kedua, mungkin buktikan dengan tindakan 90% ya, daripada selalu melakukan periklanan sebagai apa, tindakan-tindakan yang dapat kita realisasikan secara besar ya, terhadap masyarakat atau membuktikan kepada masyarakat, karena itu yang lebih membuka ya terhadap pandangan positif terhadap perusahaan. Yang ketiga, yaitu dengan mendengarkan keinginan pelanggan. Jadi kita melakukan survei apa yang kurang atau apa yang dikehendaki oleh masyarakat, sehingga itu lebih fleksibel dan praktis dilakukan ya. Yang keempat, mengantisipasi ya, atau menciptakan suatu itikat baik ya, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang sosial dan sebagainya. Terus menghubungkan korporasi ya, bekerja sama dengan banyak pihak. Terus yang selanjutnya harus berprinsip dan bersikap tenang, sabar. Kita masuk sekarang terhadap sejarah perkembangan PR ya. Public relation ini ternyata sudah mengalami perubahan perkembangan yang sangat cepat sekali. Tentunya juga dialami oleh Indonesia dan beberapa negara lainnya. Di dalam sejarah sedikit yang akan disampaikan bahwa perjalanan daripada PR ini pun juga sejalan dengan perkembangan manusia ya. Artinya sejak manusia ada, manusia butuh berkomunikasi ya, untuk saling memahami satu sama lain. Sejak itu public relation pun juga ada. Proses perkembangan public relation sendiri tidak selalu sama antara negara yang satu dengan yang lain, pasti berbeda. Perkembangan public relation itu sendiri tergantung daripada situasi masyarakatnya yang terus berubah-ubah pada setiap generasi. Nah, public relation yang biasa disingkat dengan PR juga lazim disebut dengan istilah atau bahasa plural ya, atau hubungan masyarakat. Masih merupakan bidang baru ya, terutama di Indonesia. Public relation mempunyai hubungan yang sangat erat sekali ya dengan kemajuan-kemajuan di dalam masyarakat, di dalam berbagai bidang. Nah, relationship atau relation
ya, seperti dipraktekkan sekarang misalnya di Amerika, ya, ialah karena adanya kemajuan-kemajuan dari beberapa bidang, kemajuan yang sekaligus merupakan kekuatan-kekuatan ya dalam masyarakat yang memisahkan manusia ke dalam berbagai kelompok atau golongan masing-masing, ya, sehingga hal tersebut ingin diciptakan sebagai tujuan, ya, baik dalam golongan yang bergerak di industri maupun teknik, politik, ekonomi, dan sebagainya, sehingga membutuhkan adanya kerjasama demi kepentingan bersama. Oleh karena itu, PR atau public relation hadir di sana. Dan selanjutnya, public relation mulai dipraktekkan semenjak berabad-abad yang lalu, ya. Public relation sama tuanya dengan peradaban manusia. Hanya pada waktu itu orang tidak menamakan kegiatan public relation, ya. Public relation timbul sebagai suatu badan yang terorganisir sampai sekarang. Namun belum terdapat kesamaan pendapat. Nah, oleh karena itu tidak adanya catatan atau dokumen resmi yang bisa menunjukkan bahwa dengan pasti kapan public relation itu muncul sebagai badan yang terorganisir. Sebagian ahli mengatakan public relation ya, itu terorganisir mulai pada zaman Gilda di Eropa, ya teman-teman. Pernyataan itu dikemukakan atas dasar bahwa waktu itu di Eropa terdapat perkumpulan dagang dalam bidang perniagaan yang sejenisnya. Maka masing-masing berusaha meningkatkan produktivitasnya, ya, sehingga pemasaran tersebut membutuhkan PR atau terselenggara PR. Nah, inilah yang terjadi pada masa sejarah saat itu, sehingga public relation terus berkembang sampai hingga saat ini. Tercatat dalam sejarah tahun 1906, ya, seorang praktisi dan sekaligus tokoh public relationship di Amerika Serikat, ya, yang bernama Ivy Ledbetter Lee, ya, berhasil mengatasi krisis pemotongan massal yang melumpuhkan kegiatan industri, ya, tambangan batu bara dan perusahaan lainnya. Nah, sehingga ini mengacu terhadap pemikiran, ya, perkembangan daripada public relation dan kemajuan public relation di Indonesia, ya, sejarahnya itu secara konsepsional, ya, terjadi pada tahun 1950-an. Kala itu, ya, organisasi humas pertama di perusahaan perminyakan negara atau Pertamina. Nah, peranan divisi humas hubungan pemerintah dan masyarakat Pertamina ini sangat penting dalam upaya menjalin hubungan komunikasi timbal balik dengan pihak klien, relasi bisnis, perusahaan swasta lainnya. Kemudian, pada tahun 1954, secara resmi humas ditetapkan sebagai jajaran kepolisian. Dilanjutkan dengan berbagai instansi pemerintah lainnya. Nah, jadi jika dikaitkan dengan hal yang terjadi, maka kegiatan yang dilakukan oleh kepala hubungan masyarakat itu hanya mengadakan hubungan dengan halayak di luar organisasi, misalnya menyebarkan press release, ya, kepada media, mengundang wartawan untuk jumpa pers atau wisata pers. Maka istilah hubungan masyarakat tersebut tidaklah tepat apabila dimaksud diterjemahkan dari public relation. Ya. Maka Bapak Ruslan SHMM menyampaikan pendapatnya membagi perkembangan relationship di Indonesia dalam 4 periode, yaitu periode pertama dalam tahun 1962, ya. Terus periode kedua 1967, periode ketiga 1972, dan periode keempat 1995. Ya, pada saat itu dinyatakan public relationship sebagai aktivitas, ya, penyelenggaraan
di bidang humas, bidang industri pelayanan jasa. Hubungan kaitan antara public relation dengan manajemen. Ya. Public relation dalam definisinya dikatakan bahwa PR itu melekat pada manajemen. Manajemen tak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya PR. Manajemen sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam kehidupan masyarakat modern. Ya, seperti berperan seperti saat ini. Tak ada kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak memerlukan manajemen. Sehari-harinya kita selalu melakukan interaksi manajemen. Dalam pengertian PR, dinyatakan bahwa PR akan sukses dalam fungsinya apabila dapat mampu menciptakan, membangun, dan mengembangkan relasi atau membangun kerjasama. Maka dikategorikan bahwa PR itu telah berhasil. Barangkali juga di antara sekian banyak kegiatan manusia, tidak ada yang lebih penting dibandingkan dengan kegiatan yang disebut managing ya, atau mengatur dari persiapan yang akan dilakukan sehingga diinput ya, bahkan mungkin dievaluasi ya, dilaksanakan dan dievaluasi. Nah, hal ini kan daripada tujuan daripada perusahaan atau organisasi. Maka yang pertama adalah mempromosikan barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi. Yang kedua, mendeteksi isu ya, dan peluang yang berpengaruh pada perusahaan secara negatif dan juga positif. Jadi kita mengumpulkan, mendeteksi isu-isu apa yang kayaknya akan mempengaruhi perusahaan. Yang ketiga, menetapkan bentuk organisasi, baiknya secara berhubungan sama publik seperti apa. Yang keempat, meningkatkan nama baik terhadap seluruh karyawan, nama perusahaan ya, dan seluruh bagian daripada perusahaan. Yang kelima, mencegah dan menyelesaikan masalah ketenaga kerjaan, juga termasuk dalam aktivitas PR. Meningkatkan nama baik pemegang saham, jadi tidak hanya perusahaannya saja, tetapi pemilik saham harus ditingkatkan nama baiknya. Menghindari kesalahpahaman dan kecurigaan publik terhadap perusahaan, jadi mengantisipasi agar tidak ada curiga-curiga atau pandangan yang negatif atau isu yang berkembang tidak baik. Mengidentifikasi perilaku kelompok masyarakat yang mungkin mempengaruhi terhadap organisasi ya, mungkin dari perilaku pegawai juga dan perilaku sekitar masyarakat. Selanjutnya, memformulasikan kebijakan-kebijakan apa yang dapat dianggap berpengaruh terhadap masyarakat, perusahaan. Selanjutnya, memperhatikan perubahan-perubahan yang berhubungan dengan public relation atau perusahaan itu sendiri. Nah, jadi inilah pada prinsipnya aktivitas public relation untuk meningkatkan citra perusahaan. Tetapi juga harus dipertimbangkan tujuan khusus sesuai dengan tujuan perusahaan. Dari beberapa hal komunikasi yang harus dilakukan oleh PR juga tidak hanya pada sektor eksternal saja yang harus terus dilakukan, tetapi juga proses di internal ya. Nah, ada komunikasi secara vertikal, horizontal ya, dan ada yang kepada pihak lain, kepada pihak luar. Maka dalam komunikasi yang harus dibangun dalam PR juga harus dapat berkomunikasi juga seluruh. Jadi PR ini hanya sebagai alat dalam berkomunikasi, titik percepatan untuk melakukan suatu hubungan, komunikasi atau interaksi. Namun di dalam hal ini peranan dalam mensukseskan perusahaan terhadap tujuannya juga terkait masalah manajemen. Nah, manajemen ini dikaitkan dengan komunikasi, maka harus ada hubungan di antara atasan, bagaimana komunikasi terhadap bawahan. Ini perlu diadakan secara baik, bawahan berkomunikasi secara baik terhadap atasan. Maka kalau
ini juga tercipta dengan baik komunikasinya, maka PR pun akan juga berlangsung dengan baik ya. Karena terkadang opini dari internal ada yang keluar tidak baik terhadap masyarakat atau menceritakan hal yang tidak baik, maka akan sama saja dilakukan. Maka kegiatan ini harus di backup secara internal dan eksternal. Bayangkan kalau sebuah kapal itu ada yang bocor, yang di atas berupaya mendayung, ya, di bawah berupaya membocorkan. Nah, maka sama saja ya kegiatan hal tersebut, maka akan tenggelam secara bersama-sama. Jadi itu yang harus dibangun komunikasinya secara aktif antara atasan dan bawahan secara baik, dan juga antara setara ya secara horizontal antara staf bidang lain dan bidang lainnya juga harus dapat berkomunikasi secara baik, sehingga akan tercipta komunikasi secara globalnya baik, sehingga memunculkan citra yang baik terhadap masyarakat. Nah, ini peranan PR dalam hal komunikasinya terhadap manajemen yang perlu dikaitkan dan diperankan. Jadi terkadang juga pelaksana atau petugas daripada public relation ini juga sering diistilahkan dengan bahasa humas ya, atau hubungan masyarakat. Nah, bagaimana peranannya jika diartikan sebagai humas ya, atau hubungan masyarakat? Maka yang pertama harus dapat memberikan pandangan, penerangan yang baik terhadap masyarakat jika ada suatu hal yang keliru atau negatif terhadap perusahaan. Itu harus diterangkan secara benar, secara baik, sehingga menjadi positif kembali. Membujukan ya, secara langsung terhadap masyarakat terhadap mengubah sikap dan tindakan. Jika ada perilaku yang menyimpang, maka segera disampaikan bahwa sikap tersebut salah dan harus diperbaiki. Itu peranan daripada humas, memberikan penjembatan komunikasi atau menyampaikan hal-hal tersebut terhadap masyarakat. Terus melakukan usaha yang terus mengintegrasikan dan tindakan dari permasalahan dengan masyarakat, dari masyarakat terhadap permasalahannya. Jadi menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat dan perusahaan. Jadi itu kegiatan humas ya. Jadi apa tanggung jawab daripada humas atau public relation? Ya, maka dalam hal ini humas atau public relation bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan ya, masyarakat akan sesuatu atau informasi atau dalam hal perusahaan. Jadi PR dan humas ini juga mempunyai tanggung jawab ya, untuk memberikan informasi secara mendidik, ya, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan masyarakat terhadap perusahaan atau organisasi. Nah, sehingga seorang humas atau PR selanjutnya juga diharapkan membuat program-program dalam mengambil tindakan secara sengaja dan terencana dalam upaya mempertahankan dan menciptakan citra terhadap perusahaan dan organisasi. Jadi posisi humas dan PR itu merupakan penunjang tercapainya tujuan. Jadi apa nih kesuksesan daripada perusahaan dan organisasi itu disampaikan melalui humas dan melalui PR, disosialisasikan, dipublish dan sebagainya kepada eksternal supaya tercipta brand yang baik atau image yang baik terhadap organisasi atau perusahaan tersebut. Baik, kita masuk saat ini kepada apa sih yang mempengaruhi terhadap reputasi perusahaan. Maka jawabannya yang pertama adalah strategi penyelenggaraan yang dilakukan oleh perusahaan, sebabnya. Yang kedua adalah bagaimana membangun identitas terhadap brand perusahaan atau citra perusahaan. Jadi
Itu sebabnya atau hal itu yang menjadi faktor terhadap reputasi penilaian terhadap perusahaan. Nah, maka dalam hal ini public relation harus melakukan terobosan terhadap pembentukan identitas daripada organisasi. Jadi organisasi ini lebih kepada dikhususkan dalam hal kegiatan apa, sosial atau bisnis secara murni atau terhadap hal apa, harus dimasukkan nilai-nilai yang dampak mempengaruhi terhadap keinginan masyarakat, ya, terhadap kebutuhan masyarakat, dan bahkan kepada pengabdian kita terhadap masyarakat. Jadi hal tersebut harus dirumuskan dalam identitas korporasi atau organisasi kita. Nah, dalam hal ini juga menjadi penting peranan daripada karyawan, ya, yang menjadi penyelenggara daripada organisasi atau perusahaan. Maka seluruh karyawan ini juga harus diberikan motivasi yang baik sehingga menjadi aset atau nilai yang berharga di dalam perusahaan, sehingga dapat melakukan upaya pencitraan secara besar, ya, secara masif atau mempunyai kewajiban secara bersama, ya, karena memang identitas korporasi ini menjadi penentu, ya, bagi korporasi atau bagi perusahaan atau organisasi. Pada prinsipnya karyawan, manajer yang terkait, idealnya para karyawan suatu perusahaan harus merasa memiliki, ya, nilai-nilai yang terkandung dalam suatu identitas perusahaan. Contohnya kalau di Institut Setiam itu ada yang namanya budaya organisasi. Nah, budaya organisasi kita itu melekat, ya, kita seolah memiliki rasa tersebut. Jadi ketika kita berpikir mengenai tentang Institut Setiami, maka kita berpikir juga terhadap budaya organisasinya. Nah, inilah hal yang melekat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam identitas. Jadi penyelenggaraan kegiatan organisasi ini dalam keagamaan ada, dalam sosial ada, dalam kemanfaatan lainnya ada. Jadi hal-hal itu yang perlu dikembangkan, ya. Identitas-identitas, ciri khas dari korporasi ini, atau apa nilai-nilai yang terkandung di dalam penguatan di dalam organisasi tersebut. Dan selanjutnya yaitu membangun mereknya, brandingnya, ya, terhadap produk yang kita tawarkan, terhadap juga brand daripada organisasinya. Dalam penguatan daripada identitas korporasi tadi atau identitas perusahaan atau organisasi, maka juga perlu diperkuat karyawan tersebut tidak hanya merasa memiliki nilai, tetapi mampu berkembang juga karyawannya. Karena dengan ditunjang, dengan dilihat dari performance daripada karyawan, maka secara otomatis perusahaan itu mempunyai bobot nilai yang dianggap baik oleh masyarakat, karena orang-orangnya di dalamnya sangat profesional, sangat baik, sangat menunjang. Jadi hal itu yang harus diselenggarakan oleh perusahaan atau organisasi, terus mengevaluasi atau melakukan perencanaan terhadap seleksi staf juga dilakukan, karena untuk menyikapi terhadap pekerjaan yang dilakoni oleh staf tersebut juga, dan menyikapi terhadap pelatihan pegawai staf terus harus dilakukan, sehingga memberikan stimulus penyegaran kepada staf juga dalam melakukan pengembangan tadi, pengembangan produksi, ya, pengembangan market, pengembangan penilaian, evaluasi dan sebagainya, itu akan terlaksana dengan baik. Oleh sebabnya kegiatan PR ini juga bukan saja kegiatan yang tumbuh secara di luar yang harus difokuskan, tentu juga hal-hal yang harus juga difokuskan di dalam. Jadi ada internal dan ada eksternal. Nah, kegiatannya juga berhubungan dengan manajemen.
bagaimana membangun sumber daya ini tadi menjadi suatu yang bernilai, sehingga nilai tadi menjadi terpancar kepada publik dan masyarakat, sehingga ketika orang melihat karyawan Setiami pasti akan memandang, wah ternyata baik ya Setiami. Nah, begitu juga dengan penilaian, bagaimana jika masyarakat berpandang bahwa karyawannya tidak baik, maka akan tercermin juga terhadap organisasinya. Inilah feedback atau dampak terhadap citra tadi, juga dipengaruhi reputasinya oleh identitas. Jadi kegiatan public relation ini juga perlu memahami terhadap apa yang diinginkan oleh publik atau masyarakat, ya. Mungkin dalam menjamu pertemuan-pertemuan yang sehingganya kita dapat merangkul masyarakat dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita mengidentifikasikan, mendata, ya, dan memahami harapan daripada masyarakat. Nah, oleh karena itu ini perlu juga dilakukan, ya. Kita juga nantinya terkait mendapatkan data yang telah kita dapatkan, data tersebut kita bisa memilih opsi terhadap menggunakan gaya yang tepat seperti apa terhadap organisasi kita atau model dalam organisasi kita, sehingga ini saling berkaitan dan saling memenuhi daripada aspirasi masing-masing, sehingga nilai itu tadi bisa terupgrade, ya, nilai reputasi tadi. Kalau memang tidak bisa kita lakukan pertemuan-pertemuan, maka kita bisa melakukan survei terhadap masyarakat. Kita menanyakan kepada masyarakat, ya, kepada setiap rumah atau pada perwakilan-perwakilan RT RW, ya, apa yang kiranya menjadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sini dan bagaimana pandangannya terhadap perusahaan dan organisasi kita. Itu juga bisa kita lakukan sehingga kita dapat mengambil sikap dari data-data yang telah kita dapatkan tersebut, ya, atau merubah brand, merubah gaya, merubah target konsumen dan sebagainya, sehingga ini lebih nanti berdampak terhadap nilai reputasi. Jadi hal ini yang perlu kita dapatkan informasi-informasinya, bisa dengan media pertemuan, bisa dengan media survei. Dalam kegiatan public relation tentunya harus fokus juga terhadap pengembangan pemanfaatan media komunikasi, yang harus terus di-upgrade media komunikasinya, sehingga penyampaian komunikasi secara internal akan lebih mudah, antara bagaimana sama bidang dapat berkomunikasi dengan baik, antara bidang, staf dengan atasan dan sebagainya, sehingga media komunikasi juga sangat penting. Juga upgrade media komunikasi kepada masyarakat atau publik, ya. Jadi itu juga perlu dilakukan, ya, mengenai tentang menceritakan prestasi kita dalam media koran atau media majalah atau media televisi, iklan dan sebagainya, atau menceritakan kegiatan-kegiatan kita, ya, dalam media sosial dan sebagainya, YouTube, Instagram dan sebagainya. Itu juga perlu dilakukan sehingga masyarakat berpandangan dan internal berpandangan, wah ternyata komunikasi terhadap bekerja di sini dan penilaian orang terhadap organisasi ini akan baik karena mudah berinteraksi, menjumpai kita secara interaksi ininya mudah dan sering hadir di mana-mana karena kita sering masuk media. Nah, ini akan mempengaruhi juga terhadap nilai reputasi yang kita harapkan tadi. Nah, juga bisa terhadap misal kita produk yang kita jual adalah suatu pelayanan, maka kita bisa memberikan survei secara, bukan survei ya, tetapi penilaian, kuesioner, ya, yang bisa kita berikan kepada masyarakat bagaimana berapa persen kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang kita lakukan. Ini juga akan mempertimbangkan dampak terhadap nilai reputasi. Untuk membangun
nilai reputasi juga faktor yang menjadi penentunya adalah terhadap formula pemasarannya, yaitu yang sering dinamakan 4P. Product, place, promotion, dan price. Nah, ini juga menentukan daripada nilai reputasi yang kita bangun. Maka nilai ini tadi mempengaruhi produk yang kita jual apa, harganya seperti apa, tempatnya di mana, ya, dan promosinya seperti apa, sehingga image dan opini masyarakat memandang tentang 4P ini juga berkaitan dengan perusahaan. Ya, jika kita gagal mengelola memanage terhadap 4P ini juga akan tercipta opini yang mungkin beragam terhadap masyarakat. Mungkin kalau kita mengurangi harga bisa dianggap wah ini produknya tidak berkualitas ya karena harganya murah. Kalau kemahalan sekali juga kita akan mengalami dampak wah ini terlalu mahal, terlalu tidak sesuai dengan kualitas produk yang dihasilkan. Tentu juga harus berhati-hati dalam memanage ini. Nah, PR juga menentukan atau mengemas hal ini ya, 4P ini dalam penyampaian sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih cepat mendapatkan informasi terhadap 4P ini ya. Bisa diintegrasikan melalui media sosial, internet ataupun media tertulis, koran, majalah dan sebagainya. Ini terus disampaikan untuk menceritakan identitas daripada produk-produk kita. Jadi kalau tadi sudah kita membahas tentang humas terhadap public relation, nah sekarang multimedia public relation juga perlu dikembangkan ya, terhadap media yang kita gunakan terhadap penyampaian daripada produk ya, price atau promotion yang kita ingin tawarkan kepada masyarakat. Dan kemajuan multimedia ini pun juga mempengaruhi terhadap nilai reputasi daripada perusahaan tadi. Jika kita mampu mengembangkan multimedia PR-nya tadi, karena penyampaian sosialisasi ya, membangun komunikasi terhadap masyarakat agar lebih mudah dilakukan secara media online ya, atau banyak sekarang media yang dapat dipakai sehingga itu akan lebih menghemat kos dan juga bisa berulang-ulang terus disampaikan ya. Sudah membahas tadi peranan daripada humas dan public relation. Nah, saat ini kita memahami tentang media yang harus dilakukan terhadap penyampaian informasi dari public relation. Strategi yang sudah kita konsep, kita buat, itu kita sampaikan melalui media apa. Nah, ini yang perlu juga diperhatikan karena media ini sangat mempermudah kita dan mempermudah publik dalam mendapatkan informasi mengenai perusahaan dan organisasi kita, sehingga prestasi-prestasi kita akan lebih mudah didapatkan kalau medianya itu terhubung dan dapat mudah didapat oleh masyarakat atau publik. Nah, oleh karenanya peranan multimedia ini sangat berperan sekali ya, penggunaan medianya. Jadi sangat berperan sekali sehingga informasi yang ingin kita sampaikan lebih mudah dan lebih akurat, lebih bisa berulang-ulang, lebih menghemat dan lebih praktis digunakan tanpa berjumpa secara langsung, tanpa bertemu, melakukan rapat secara langsung, pertemuan secara langsung atau mensurvei secara. Jadi bisa menyampaikan segala sesuatunya berdasarkan media. Bisa kita memanfaatkan media sosial, YouTube, media sosial atau media cetak ya, koran atau sampai ke televisi. Jadi media-media ini harus juga diperankan sehingga penyampaian daripada promosi produk terbaru ya maupun hal-hal lain, price, diskon dan sebagainya juga dapat
dapatkan informasi secara mudah oleh masyarakat. Terus juga kita menyampaikan prestasi-prestasi apa yang sudah kita raih, itu juga dapat langsung didapatkan oleh masyarakat, karena saat ini masyarakat sudah berbasis terhadap media internet ya, jadi semua sudah berbasis terhadap media online, jadi semua juga harus diinformasikan secara online sehingga agar lebih mempermudah, karena ternyata peranan multimedia ini juga akan mempengaruhi terhadap nilai reputasi tadi. Jika perusahaan ini memakai teknologi yang juga kuat ya, atau secara up to date, teknologinya juga pasti akan mendukung kita masyarakat ya, menganggap ini perusahaan secara ininya juga profesional dan responsif ya terhadap teknologi, sehingga pengembangannya akan lebih menarik perhatian daripada masyarakat juga. Nah, jadi ini peranan multimedia sangat penting. Fungsi dan manfaatnya juga sangat penting ya, membangun posisi perusahaan sebagai pemimpin pasar ya. Ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah terkenal seperti Apple, ya, Samsung dan sebagainya, memanfaatkan media internet ya sebagai penghubung dalam pemasaran produknya, membangun kepercayaan dan keyakinan konsumen ya, membangun dan meluncurkan produk-produk yang sudah jenuh ya, terbarunya dikeluarkan produk terbaru. Jadi disampaikan melalui media multimedia dan juga membangun komunikasi ya terhadap produk yang lama, dan juga itu bisa dalam kolom-kolom komen dan sebagainya. Jadi lebih mudah dilakukan dengan adanya kehadiran multimedia. Jadi bisa dengan banyak media ya, multi. Jadi dengan banyak media disampaikan secara PR. Jadi selanjutnya juga kita harus membangun hubungan yang sangat erat sekali terhadap pers ya, sehingga kita dapat terhubung mudah dalam kegiatan-kegiatan pers. Jadi mungkin melakukan konferensi pers ya, resepsi pers ya, dan sebagainya, kunjungan pers, media release, dan perekaman secara langsung, pemberitaan secara langsung. Jadi dengan adanya kita membangun hubungan yang baik terhadap pers juga akan lebih mengangkat nantinya nilai-nilai reputasi perusahaan dan organisasi, karena pers ini juga bagian daripada multimedia tadi ya. Dengan informasi kita sampai terhadap koran, majalah, pemberitaan, maka akan mengangkat reputasi nilai perusahaan tadi. Nah, bagian dari kegiatan secara teknis, apa-apa yang harus dilakukan oleh public relation tentu juga mengadakan event ya, mengadakan acara-acara sebagai bentuk untuk meramaikan masyarakat, sehingga masyarakat dikumpulkan terhadap suatu konsep event yang nanti akan disampaikan tentang di tengah-tengah atau di dalamnya digabungkan, dikolaborasikan terhadap penginformasian daripada perusahaan kita, sehingga mensosialisasikannya secara menggembirakan, secara menyenangkan, sehingga kalau kondisi masyarakat secara positif, senang, terbuka, dan mendapatkan kemanfaatan dari event yang kita lakukan, maka itu secara otomatis akan memberikan nilai yang positif terhadap reputasi perusahaan. Event-event yang bisa kita selenggarakan ya, bisa dalam hal festival, dalam fair, dalam parade, dalam seminar, dalam open house, dalam workshop, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan itu bisa diselenggarakan. Tentunya juga harus diakumulasi secara manajerialnya, sehingga sudut pandangnya juga tercapai, keuangan juga tidak terlalu merugi, dan sebagainya. Jadi untuk menyelenggarakan event ini juga harus dibutuhkan perencanaan yang secara akurat ya, sehingga
beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyelenggarakan event ini tercapai. Selanjutnya, PR pun juga harus melakukan yang namanya pemasaran ya, terhadap periklanan atau marketing ya. Nah, juga ini sudut pandang yang sangat penting dalam public relation terhadap periklanan. Mungkin untuk medianya lebih juga cepat tersampaikan informasinya, maka harus juga melakukan media periklanan ya, mungkin membuat baliho, buat spanduk ya, mungkin periklanannya bisa menyebarkan brosur, atau juga periklanannya juga menyampaikan di radio atau di periklanan lainnya ya, misalnya di kereta api ada suara-suara musik yang disampaikan itu sponsornya dari organisasi kita, maka media periklanan juga akan secara baik memberikan reputasi dan penilaian positif terhadap organisasi, karena masyarakat akan berpandangan positif terhadap mendengarkan iklan ya, karena iklan tersebut pasti lebih memberikan sugesti terhadap masyarakat, oh bahwa organisasi tersebut perusahaannya terkenal ya, dan bahwa organisasinya tersebut sudah menyampaikan kemana-mana, bahwa sehingga meyakinkan masyarakat atau customer atau publik bahwa organisasi kita ini mempunyai kredibilitas, integritas, dan mempunyai nilai-nilai yang baik reputasinya, sehingga bukan organisasi yang tidak jelas dan sebagainya. Karena disampaikan dari iklan, dengan adanya periklanan tersebut maka akan terciptanya perhatian bagi masyarakat yang mendengarkan, akan merespon dan akan termotivasi sedikit banyaknya terkait iklan yang kita buat. Jadi memberikan awareness ya, perhatian terhadap para pihak terhadap apa yang ingin kita sampaikan. Jadi itu gunanya pentingnya terhadap periklanan. Jadi tanpa mereka ingin mencari tahu informasinya, kita menyampaikan informasi yang secara tiba-tiba didengarkan oleh masyarakat, dan itu menjadi sugesti yang baik sehingga dapat menciptakan reputasi yang bernilai baik juga terhadap perusahaan. Jadi dalam menyelenggarakan multimedia PR tadi juga ada planning yang harus diselenggarakan ya, mengenai tentang background, situasi, kondisi program atau produk yang mau dibuat, ringkasan keseluruhan seperti apa backgroundnya, rencana dan biayanya. Terus analisis situasi seperti produk yang akan digambarkan, pasar dan sasaran targetnya mau kepada siapa, itu juga harus diperhatikan. Apakah mau sasarannya kepada kaum pelajar, kaum anak muda ya, atau kaum dewasa, karena dari media yang nanti akan dicantumkan itu memiliki pasar-pasar tersendiri. Misalnya contoh, kalau radio itu memiliki pasar seperti ibu-ibu rumah tangga atau pengemudi kendaraan. Nah, sehingga targetnya adalah yang mendengarkan itu siapa. Itu sebagai contoh gambaran. Atau kalau televisi itu secara keseluruhan tetapi mempunyai anggaran yang mahal, misalnya koran, siapa sih target yang membaca koran? Tentu adalah orang-orang dewasa, tidak dilakukan oleh anak-anak yang membaca koran, sehingga penempatan terhadap media tersebut tepat sasaran kepada target. Itu juga harus dianalisis secara situasinya ya, dan juga terhadap market goal-nya, apa yang ingin dikehendaki dalam public relation tersebut atau multimedianya. Dan juga harus diperhatikan terhadap kapan mau di-upload, disampaikan, karena waktu tersebut akan sangat pas dalam menyampaikan produk yang kita ingin sampaikan. Contohnya seperti saat ini, hari mau menjelang puasa, mau lebaran,
masyarakat atau industri berbondong-bondong mensosialisasikan terhadap sarung ya, terhadap busana muslim, terhadap sirup dan sebagainya. Nah, jadi momen kalender kegiatannya juga harus diperhatikan, dan juga pesan yang mau disampaikan juga secara tagline-nya seperti apa, medianya mau apa tadi ya, terus programnya seperti apa, anggarannya sebesar apa juga harus dihubungkan ya, karena kalau budgetingnya hanya cukup sekian-sekian pasti tidak bisa ditayangkan di televisi, sehingga memilih alternatif seperti apa media yang harus dipilih. Baik teman-teman, demikianlah kuliah online kita pada hari ini. Tadi sudah banyak yang sudah kita bahas mengenai tentang pengertian, definisi, istilah, mengenai tentang fungsi, tujuan, dan juga kegiatan, aktivitas, subjek, objek dalam public relation, dan juga tadi memahami tentang humas, ya, tentang peranan event, tentang peranan pemasaran, tentang peranan manajemen dan sebagainya, dan juga tadi tidak kalah sudah membahas multimedia, PR dan sebagainya. Baik teman-teman, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman dan untuk teman-teman semuanya juga. Dan mohon maaf mungkin terdapat banyak kekurangan dalam pembuatan videonya dan penjelasannya, mungkin juga terdapat beberapa kekurangan yang belum dijabarkan secara luas karena waktu yang terbatas. Mungkin demikian hal yang dapat disampaikan. Sekali lagi terima kasih telah menonton videonya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan untuk teman-teman dan untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Salam.